Oke, kembali lagi bersama saya Ade Rizky Rahmawati di DPM Punya Podcast. Oke, sini sekedar menginformasikan terlebih dahulu ya Mas Rahmat bahwasannya untuk podcast kali ini kita masih didukung oleh Hub Studio dan juga Amuba Multimedia Solution. Nah, bagi teman-teman yang mau podcast nih, bisa langsung ke sini gitu kan. Tempatnya juga enak, fasilitasnya sangat memandai gitu kan. Nah, untuk podcast kali ini kita spesial, bahkan sangat-sangat spesial karena hari ini saya ditemani oleh Presiden BEM nih. Nah, ini ada Kak Rahmat nih. Halo Kak Rahmat. Halo Mbak Ade Rizky ya. Iya, kemarin nih kayaknya Kak Rahmat nih lagi asik jalan-jalan nih sama wakilnya. Jalan-jalannya itu nggak nanggung-nanggung ya, langsung ke Palembang gitu Iya, ya. Nah, kira-kira nih kemarin itu tuh jalan-jalannya tuh ada acara apa nih Kak Rahmat nih? oke. Sebelum kita menyinggung ke program kerja ya, biar dijelasin dulu. Kok kemarin tuh ada jalan-jalan nih, enak kali ya jalan-jalan gitu kan. Nah, ada apa nih Kak Rahmat nih? Oke. Ya, sebelum itu Mm-mm. tak perkenalkan dulu. Tadi sudah disinggung nama saya tadi Rahmat ya, betul. Nama Iya. saya Rahmat Syafi'i dan saya dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau ada yang belum tahu apa itu Badan Eksekutif Mahasiswa itu eh apa ya? Yang sering disingkat BEM Mm-mm. di suatu negara hampir sama lah di setiap universitas ataupun apa itu kan hampir sama di negara juga ada badan eksekutifnya, ada badan legislatifnya, ada badan yudikatifnya gitu kan. Iya. Nah, itu kami di badan eksekutifnya kampus lah gitu. Iya. Dan di situ di badan eksekutif mahasiswa itu diketuai atau ya benar diketuai oleh presiden kami Mm-mm. menyebutnya, presiden mahasiswa. Ya seperti itu dan kalau kemarin tadi disinggung jalan-jalan Iya, gitu ya. jalan-jalan Jalan-jalan nih. sebenarnya betul tapi juga kurang betul gitu loh Ya, kan. wih, gimana itu konsepnya? Betul tapi juga kurang betul. Ya, karena memang apa ya? Kami di samping ke Palembang itu juga Mm-mm. tadi disinggung tentang jalan-jalan, namun kami juga di situ membawa tugas gitu. Oh, membawa Membawa tugas. tugas di mana itu kegiatan itu bertajuk Temu Nasional. Temu Oke. Nasional itu ya eh, berfungsi untuk kayak ya mempererat tali silaturahmi antar BEM se-Indonesia gitulah. Wow. Jadi nanti dipertemukan dengan presma-presma se-Indonesia, ada yang dari Mm-mm. Aceh, ada yang dari Sumatera Utara, Jawa Tengah, terus Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Maluku gitu juga ada. Luas ya Kemarin ya lingkupnya. betul sekali. Kemarin bertemu semuanya di satu forum di situ dan ya itu kalau mungkin kita eh, berkegiatan itu kita mengambil sisi positifnya kita Hmm? lebih ke enjoy aja lah gitu mungkin juga nggak capek sih memang Oke. ya itu untuk temu nasional itu seperti itu kita di temu nasional itu juga diisi dengan seminar untuk hari pertama kemarin Oke. selain kalau cuman bertemu bertemu tok gitu kan Mm-mm. juga nggak ini tuh tapi di situ juga Iya, diisi dengan apa seminar tadi seminar iya. nasional dengan Mm-mm. mendatangkan beberapa narasumber terus juga eh, selain seminar juga kemarin ada sidang pleno juga. Wih, kukira cuma DPM yang punya sidang pleno ya. Ternyata di BEM Nusantara pun juga ada sidang Ya plenonya gitu. betul ya itu di sana sedikit membahas mengenai peraturan-peraturan juga Oke. jadi ada beberapa hal untuk mengisi temu nasional itu Mm-mm. ya begitu kalau untuk program kerja lainnya sih banyak memang sebetulnya Mm. untuk di BEM ini. Kalau apa namanya eh, dari awal periode saya kemarin Mm. 2000 tahun ini Iya. di awal Januari itu sampai ke akhir Desember besok itu ada banyak Mm. kegiatan yang sudah terlaksana bahkan ada yang belum juga terlaksana. Ada yang Oke. sedang proses juga gitu kan. Ya, Dan untuk beberapa kegiatan itu kami memiliki beberapa gong-gongnya gitulah. wis ada Ya, gonggongnya gitu. sama seperti yang tadi-tadi itu. Oke, apa Eh, nih kira-kira gongnya nih ya kan? ah, Penasaran kan ya, jadian? mulai dari 4 gong tadi Wih, ada 3 yang sudah terlaksana dan satu mm, yang masih proses dan masih oke. awal proses ini. Untuk
Yang pertama yang terlaksana kemarin itu lomba dan webinar yang Lomba dan dilaksanakan oleh webinar. Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, sebelum tak bahas itulah kita Iya, ini ada apa lagi nih? struktur dari BEM kami gitu mungkin. Oke, ada Eh, struktur. jadi di bawah Presiden Mahasiswa atau Mm-mm. Presiden BEM itu ada em, beberapa kami menyebutnya kementerian. Oh, kementerian. Kalau di tempat kami kementerian gitu. Jadi nanti di situ di bawah BEM di bawah presiden itu Mm-mm. ada wakil presiden tadi, Iya. wakil presiden, terus ada sekretaris kabinet, Mm-mm. kami menyebutnya itu, terus ada Kementerian Keuangan, Mm-mm. terus ada Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo, lalu Iya. ada em, apa lagi? Kementerian Pemuda dan Olahraga, Mm-mm. terus ada Kementerian Agama, ada Mm-mm. Kementerian Riset dan Teknologi, terus ada Kementerian Sosial. Itu ya kayaknya ya. Iya. Banyak Atau ya? ada lagi? Banyak ya Iya. berarti. Dan itu kemarin untuk lomba webinar itu kami yang menyelenggarakan dari Iya. BEM itu dari Kementerian Riset dan Teknologi Oh, tadi. Kemenristek. Kemenristek kami Oke. menyebutnya. Lomba dan webinar udah terlaksana. Terus ada kegiatan bakti sosial kepantiasuhan. Mm-mm. Tuh, terus ada juga PKM kami Oh, menyebutnya. PKM. Apa itu PKM nih? Nah, ini yang sedikit apa namanya perlu kita bahas. P- Wih, P- asik nih kayak PKM. PKM itu eh, singkatan dari pengabdian kepada masyarakat. Oke. Di situ kita jadi mahasiswa, kita juga Mm-mm. dituntut untuk terjun ke masyarakat karena memang guna kita berpendidikan itu juga kita jangan sampai lupa untuk pengabdian kepada masyarakat di luar Oke. sana gitu yang membutuhkan dan gitu. Untuk itu yang sudah terlaksana ya, Oh, sudah yang terlaksana. gong-gongnya tadi. Iya, gonggong. Ya. Terus kalau untuk yang belum terlaksana ini ada tadi yang sudah disinggung tentang pentas seni tadi Iya, ya, pentas atau seni. sering disebut konser. Ada juga yang bilang pentas seni. Ada kalau dari kami ada yang ada namanya Annual Fest. Oh, Annual Fest. Ya, sudah 2 kali bergulir dan tahun Asik ya. depan itu tahun ketiga. Oh, tahun ketiga. Ya, Wih, untuk Annual keren Fest tuh. itu. Ya, volume 3 gitu ya biasanya Wih, bilangnya. Annual Fest Season. volume 3. Ya, Keren betul. banget nih, boleh, boleh, Boleh. boleh. Ya, itu untuk Annual Fest gitu, Mm-mm. untuk pentasnya, dan itu sedang belum belum terlaksana tapi sedang Oke. mau proses. Aku masih penasaran nih. Mungkin dari beberapa juga ikut penasaran ya. Terkait kegiatan PKM atau pengabdian kepada masyarakat. Itu biasanya dilaksanakan berapa hari sih, Kak? Kalau pengabdian kepada masyarakat, Hmm? kalau kami kemarin melaksanakannya itu kurang lebih dari aslinya kegiatannya Sabtu dan Minggu 2 hari. Berarti 2 hari ya? Cuman kami untuk persiapan dari Jumat malahan, dari untuk persiapan dan lain-lain Iya, sebagainya benar. gitu. Jadi ya kalau dihitung-hitung kegiatannya 2 hari, tapi untuk keseluruhan itu hampir 3 hari lebih lah gitu. Hampir semingguan lah ya, kita Iya, buletin aja jadi 1 minggu persiapannya. Tapi iya, keren loh, 1 minggu dalam skala kegiatan 2 hari. Itu mm, bukan waktu yang singkat ya. Kadang aja ada nih satu proker yang itu terlaksana 1 hari tapi persiapannya perlu berbulan-bulan. Itu juga ada. iya, Karena kayak ini keren tahu kalau 2 hari kegiatan terus persiapannya 1 minggu, 1 minggu, 3 hari iya malahan. kalau untuk tiga persiapannya. hari itu keren masih. Mm, Dan itu sukses semua yang ya, pastinya ya. alhamdulillah, Alhamdulillah berhasil. sukses gitu. Iya. Nah, terus nih Kak, ngomong-ngomong soal annual fest. Nah, kalau dari annual fest itu kira-kira Mm. biasanya di bulan keberapa? Kalau Annual Fest kemarin saya agak lupa, tapi eh, kalau nggak salah November? masih sekitar 2 atau 3 bulan lagi sih Oh, itu dua, akan dilaksanakan. 3 bulan lagi. Berarti 2 atau 3 antara bulan. akhir Oktober dan November ya? Iya, kemungkinan itu, saya agak lupa Kemungkinan. memang Oke. itu. Nanti coba saya cek. Oke. Agak lupa itu di bulan-bulan itu kayaknya. Mm-mm. Oh iya, ini sama saya juga mau nanya nih.
kan terkait PKKMB dan LDK ya. Hmm. Ini izin meluruskan ya kan, karena ada banyak yang mengira kalau PKKMB dan LDK itu adalah prokernya BEM gitu kan. Karena memang selama ini sebetulnya PKKMB dan LDK itu tuh adalah proker dari DPM, tapi kami mandatariskan gitu kan. Kami mandatariskan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM itu tadi. Karena kalau misalkan di dua kegiatan itu ditampung oleh DPM sendiri, itu terus terang kami kewalahan gitu kan. Karena kan isinya dari DPM ini kan dia ini ya, mahasiswa terpilih gitu kan. Maksudnya terpilih itu dalam artian kita perwakilan dari masing-masing UKM. Jadi memang tidak sebanyak SDM-nya seperti di BEM seperti itu. Jadi untuk saat ini kegiatan PKKMB dan LDK itu kami mandatariskan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa ini. Seperti itu. Dan itu tetap sama-sama diusung bareng-bareng oleh kerjasama oleh seluruh UKM ya Kak ya. Betul, betul. Yang aku tahu juga gitu. Karena memang dari tahun-tahun sebelumnya memang itu sudah dimandatariskan. Dan itu seluruh UKM terlibat, tidak ada yang tidak terlibat Betul. seperti itu. Lanjut nih Kak, selain dari annual fest tadi yang sudah disebutkan, itu ada lagi nggak nih prokernya? Kalau untuk program kerja Hmm, banyak sebetulnya kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. hmm. Salah satunya kemarin puasa kemarin kan Iya, kita bagi-bagi takjil juga itu kan, oke. ke jalan-jalan sekitaran kampus gitu kan. Hmm, hmm. Ada dari itu kolaborasi antara sama-sama BEM cuman beda kementerian, antara Oke. Kementerian Agama dan Kementerian Sosial. Di situ kita kolaborasikan karena Hmm. memang terjun untuk bagi takjil itu selain dari sisi agama tapi sisi sosial juga ada gitu Wih, kan. berarti tetap dapat ya Iya, dua-duanya ya. iya betul. Keren nih, bisa juga kita apa ini kalau dibilang ATM, amati, tiru, modifikasi. Siap Bisa betul. jadi masukan juga untuk yang lain-lain. Nah, ini ya kalau misalnya teman-teman berminat nih ya untuk nantinya mahasiswa baru yang mau bergabung ke BEM itu juga sangat diperbolehkan karena di BEM ini selain dari Mapala, LPM, DPM ini DPM nggak kepakai ya karena nanti kan pilihan gitu Iya. kan. Selain dari dua UKM utama, dari tiga UKM nih kan ada Mapala, BEM dan juga LPM gitu. Nah tadi kan kemarin-kemarin sudah disinggung dua UKM. Nah kalau misalnya mau yang olahraga-olahraga, nah itu nanti bisa juga masuk ke BEM karena di BEM ini juga ada banyak nih olahraganya. Salah satunya apa nih? Kita kepoin lagi aja sama Mas Rahmat ini ya. Ada apa nih Kak untuk olahraga? Itu di Kemenpora ya berarti Ya, ya? Kementerian Pemuda dan Olahraga, betul, Iya di Kemenpora kita Kemenpora. singkatnya. Kalau untuk kegiatan olahraganya itu ada banyak sih. Mm-mm. Untuk yang pertama itu ada volley Mm-mm. di lapangan kan di kampus ada lapangannya untuk volley Iya. itu semuanya bisa ikut itu siapapun yang ada dan yang mau gitu. Mm-mm. Selain volley juga ada bulu tangkis. Oke. Kalau yang minat nampar-nampar bulu tangkis gitu kan, Iya tangkis benar-benar. ya itu. Kalau yang suka berolahraga ini lari-lari itu ada Mm-mm. futsal. Oh, ada Ada futsal. futsal. Selain itu juga dulu pernah ada dan kalau sekarang Mm. sempat di pending sebentar gitu kan. Oke. Tapi bisa juga dilaksanakan lagi karena itu proker e-sport. Oh, e-sport. E-sport ya. Apa Karena itu e-sport? e-sport itu Menarik nih. apa ya? Kalau yang saya tahu eh ini loh yang suka gamer untuk sekarang-sekarang itu kan Oke, kayak Mobile Mobile Legend. Legend ya kan. Ya betul itu kan Oke, itu banyak kan sekarang banyak. peminatnya kan. Bahkan nggak cuman cowok ya sekarang Iya, peminatnya, cewek pun juga bermain Mobile Legend loh. iya betul. Banyak. Iya betul. Oke, Itu kan terus kalau ada ada apa yang lagi? minat-minat seperti itu Mm-mm. bisa itu ada e-sport. Oke. Terus bahkan kalau untuk go ke depannya bisa aja kita cuman berkegiatan itu cuman cari keringat juga bisa untuk yang Mm-mm. tidak orang-orang luar gitu kan bisa tuh cuma Ya, cari benar. keringat gitu. Tapi kalau untuk yang minat untuk mengasah eh, apa ya skill Mm-mm. itu juga ada seperti futsal itu kan kadang ada turnamen gitu kan Iya, kita benar. ikutkan kadang terus e-sport ada turnamen kita ikutkan juga kadang
Oke, banyak loh Iya. kegiatannya ya. Kalau ini ya aku sebutin lagi ya dari UKM-UKM nih ya. Karena kan di STIA sendiri kan itu ada 3 UKM dan 1 badan pengawas. Nah, Mm. badan pengawasnya ini adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa yang dimana ini nanti diambilkan ya dari perwakilan masing-masing UKM. Nah, terus kemudian ada lembaga mandataris. Nah, lembaga mandatarisnya ini ya ini BEM STIAAAN ini. Kemudian ada lembaga khusus. Nah, lembaga khususnya ini kita memiliki 2 UKM, yaitu Mapala dan juga LPM gitu. LPM dengan tulisan berita, artikelnya, Mapala dengan khasnya yang naik gunung, anak indie nih kan, anak Iya. indie nih bisa masuk ke Mapala. Kemudian yang terakhir ada BEM. Nah, kalau BEM ini kamu mau ke seni bisa, Mm. mau ke olahraga berolahraga. Mm. Kalau kamu cuman hobi main game, aku punya hobi tapi main game, masuk aja ke BEM Iya. gitu ya. Ini semuanya berarti difasilitasi loh sama kampus nih, keren Iya. nih kampus kita ini. Wih, Iya. Alhamdulillah. alhamdulillah keren nih. Terus nih masih ada nggak nih kegiatan lagi? Kalau untuk kegiatan kami Hmm? juga ada di Kementerian Sosial. Oke, Kemensos. Kalau kemarin kan sempat ada bencana-bencana alam itu, Iya, sempat menimpa Sumatera Barat atau apa ya? iya kemarin. Daerah yang terkena banjir ini apa? Lahar dingin atau apa ya? Lahar dingin Nah, itu saya agak lupa beritanya. Kemarin juga sempat terjun. yang Gunung Raung itu ya. Itu kan Heeh, juga ada kan kemarin. kemarin Itu yang belum lama itu loh. iya, Itu apa? Banjir bandang lahar dingin atau apa itu? iya Nah, gitu. itu. Kemarin kan sempat terjun di Tugu, Jogja Iya. untuk meminta ini apa namanya? Donasi, open donasi gitu kan. Kami terjun juga itu dari siapapun yang mau ikut bantu gitu kan, terutama Kementerian Sosial. Oke. Terus kalau Kemenristek itu ada juga proker eh, rutinnya, Oh, apa nih? eh, buat yang suka debat, Wis, eh, suka debat yang nih ya. suka debat Yang itu hobi debat gitu. ada kami fasilitasi. Di situ ada baru tahun lalu terbentuk itu Oke. forum debat mahasiswa. Wih, ada forumnya. Ada Ay, kami keren ya nih. Ada kami forum. coba fasilitasi untuk anak-anak yang suka berdebat gitu kan. Wih, siapa nih yang suka debat ya? Besok langsung aja masuk ke forum debatnya. Bisa. Bisa nih. Nanti untuk siapa tahu ya kan Mm, ada lomba debat gitu kan. mm. Nanti dari Kemenristek. Kemen apa tadi? Kemenristek. Kemenristek gitu kan. Oh, ini nih ada nih yang suka debat nih di Kemenristek. Majulah. Iya, Membawa nama baik kampus iya, STIA dan juga BEM STIA ini. iya. Wih, keren. Itu Masih ada lagi untuk nggak yang nih? suka debat. Kalau untuk yang suka Mm-mm. berdiskusi juga ada. Oh, ada juga ya untuk Ada juga. diskusi. Karena kan debat dengan diskusi itu terkadang hampir sama Hampir. tapi itu beda gitu kan. Iya, benar. Kalau untuk yang suka diskusi ada. Kami bikin apa namanya ya? Eh apa namanya? Lupa saya. Em, Diskusi publik. Nah, Oh, diskusi itu nanti ada publik. pemaparan materi, di situ nanti bisa berdiskusi Mm-mm. mengenai materi itu, terus nanti gimana ini mencari jalan keluarnya. Contoh Iya, kemarin kan kami sempat berdiskusi mengenai sampah Jogja juga kemarin iya. kan, untuk bagaimana kita solusinya sebagai mahasiswa, sebagai Mm-mm. anak-anak muda di Jogja gitu kan, mengurangi sampah gitu. Iya sih. Keren ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal diskusi publik nih ya. Kan ini sayang banget gitu kan kalau misalnya diskusi publik itu tuh nggak dibikin podcast Mas Rahmat. Hmm, Barangkali nih ya, siapa tahu di ya, kedepannya gitu kan. Bisa juga nih diskusi publik itu kita bikin seperti konsep podcast seperti ini. Jadi ada banyak kan. Kayak yang tahu ini nggak sih waktu debat presiden itu oh kan iya, itu ada nih ini itu mm-mm. tuh seru kan nanti bisa nih siapa tahu juga nih ya kampus itu juga bisa bekerja sama dengan Hope Studio dan juga Amoba Multimedia Solution. Nah ini siapa tahu kedepannya bisa menjadi CS, woi bisa Weh. menjadi CS ya kan. Nih ya kan kita aminkan saja Amin, dulu amin, gitu. amin. Nah, selanjutnya nih, ini masih ada prokernya lagi nggak? Kalau untuk proker ya itu mungkin pengajian mungkin yang Oh, pengajian. pengajian Ini ada berarti dari dari Kementerian Kemenak Agama, ya. iya betul. Kemenag itu ada pengajian juga. Mm-mm. Itu mungkin.
sama kalau yang butuh mentor gitu ada Oh mentoring iya, juga di mentoring. Kemenak itu ada. Ini yang pernah juga saya tuh dapat undangan dari BEM itu terkait Natal. Nah, itu juga ada. Nah, Hmm. kita nih asik loh di sini toleransinya tinggi. Jadi untuk Natal itu juga diundang, kami diundang. Jadi baik itu muslim atau non muslim itu kami diundang. Ih, seru itu kegiatannya. Tapi sayangnya pada saat itu saya berhalangan hadir. Jadi tidak bisa bergabung untuk kegiatan Natal gitu. Iya betul. Mas Rahmat hadir ya? Ya, kemarin saya hadir bersama dengan Mbak Nita. Oh, Mbak Nita. Nah, ketua Oke. dari LPM kalau nggak Iya, salah. Ya. LPM, Mbak Nita LPM. Sama ini Mbak Rizka Mbak juga Rizka, ada. Mbak Rizka juga hadir ya? Iya, ketua Mapala. Ketua Mapala. Berarti yang hadir cuma saya. Dari DPM belum ada yang hadir karena memang belum belum bisa Iya. gitu, belum bisa gitu kan. Nah, ini habis ini saya akan buat bingung Presma kita nih. Nah, dari sekian banyaknya program kerja yang sangat-sangat menarik nih ya. Ya. Ada nggak nih yang paling menarik lagi? Maksudnya yang paling mengerucut, lebih detail. Nah, kan bingung nggak tuh? Karena program kerjanya semuanya menarik gitu kan, seru gitu, sangat menambah wawasan gitu kan. Ada nggak nih Mas Rahmat? Kalau menurut saya sih ya, Mm-mm. menarik ataupun tidak itu tergantung perspektif masing-masing. Oke. Jadi saya anggap mungkin semuanya menarik Wih. dan apa ya? Semuanya itu memiliki plus minus masing-masing, Mm-mm. memiliki keunggulan dan memiliki daya tarik masing-masing. Iya benar. Dari setiap ada yang suka olahraga, tapi olahraganya nggak suka capek-capek ya wes olahraga pikiran, Jempol. ya, game gitu kan. Iya. Olahraga yang suka capek-capek tanpa yang penting keluar keringat gitu. Iya. Ada itu yang futsal, bulu tangkis dan Mm. lain-lain itu. Terus ada yang sukanya diskusi atau Iya. debat. Nah, itu kan bisa nanti ke Kemeristek untuk debat atau diskusi publik tadi gitu. Oke. Ada yang suka terjun langsung ke lapangan Iya. dengan masyarakat. Nah, bisa nanti ke apa namanya? Sosial untuk membantu yang membutuhkan. Ada juga yang suka di agama gitu kan. Wis. Nah, itu nanti ke Kementerian Agama. Jadi masing-masing sepertinya memang memiliki plus minus masing-masing Iya dan benar. daya tarik masing-masing gitu. Nih. Tergantung siapa yang ingin keinginannya mau masuk mana Oke. gitu sih. Nih ya, kalau buat teman-teman ya, besok yang mau bergabung ke BEM, misalnya nih yang dulu anggota Rohis di SMA atau Ah, SMK-nya, nah kan ya, bisa nih bergabung juga ke BEM. Nanti ada Kementerian Agama gitu kan. ya. Kementerian Agama ini bisa juga dibilang seperti Rohis gitu kan. Nah ini kalau ini kan dulu Rohis, kalau sekarang upgrade namanya jadi Kementerian Tapi Agama. kalau nggak salah Rohis itu Islam aja ya kalau nggak salah ya. Iya, kalau Ah, Rohis itu kalau Islam. misal Kementerian Agama Lebih seluruhnya, ya menyeluruh lebih gitu kan, menyeluruh. jadi lebih luas, jadi wawasan terkait agama satu sama lainnya tuh jadi saling Iya ngerti betul, gitu, saling betul. menghargai satu sama lain, toleransinya akan jadi lebih tinggi gitu Mm-mm. kan. Nah, kayak contohnya kita nih ya waktu itu emang iseng-iseng diskusi dulu, kalau di agamamu seperti ini enggak, seperti ini enggak, oh di agama kami kayak gini kayak gini kayak Ya, gini. Itu sharing pernah gitu. juga sharing seperti itu. Memang ada hal-hal yang asik untuk dibahas di dalam situ, karena itu memang oh nggak ada loh yang namanya ini bener nih ini enggak nih, semuanya Hmm, itu baik hmm, kita. ya, Jadi bisa nih masuk ke Kementerian Agama. ya. Nah, karena tadi kan semuanya menarik ya kalau di BEM ini, jadi Hmm, tergantung porsinya ya gitu kan. betul. Nah, ini kalau udah seperti itu nih, saya akan membahas hal lagi nih. Apa nih kira-kira? Apa? Terkait suka duka. Aha. Nah, suka duka dan juga benefitnya dalam bergabung di BEM STIA ini. Apakah yang Mas Rahmat dapat? Banyak tentunya. Ya, Yuk, langsung aja Mas Rahmat. pastinya itu banyak ya kalau Iya, untuk suka bener. duka gitu kan. Karena memang di situ kita dituntut lebih Mm-mm. aktif daripada mahasiswa yang tidak berorganisasi gitu kan. Oke. Ya untuk sukanya itu kita lebih ke ini apa relasi kita Mm-mm. lebih banyak, lebih jangkauannya lebih luas gitu, lebih bertambah lah relasi kita Oke. gitu kan. Relasi kita bertambah, bisa kenal hampir kayak ketemu satu nasional tadi Iya, kan, benar. relasi juga kan Iya, itu benar. berbagai tempat dari berbagai suku, berbagai
sudut sudut pandang, berbagai latar Mm-mm. belakang itu kan juga termasuk relasi. Iya benar. Terus kita punya banyak teman. Kalau untuk dukanya itu sebetulnya paling cuman ini, kita waktunya dituntut untuk lebih, karena kita Iya juga benar. di samping kita harus mengutamakan belajar Iya. di apa formalnya Iya benar. kampus gitu kan, mata kuliah, tugas-tugas dan Iya lain-lain benar. sebagainya gitu kan. Di situ juga kita dituntut harus aktif di organisasi juga. Jadi yang harusnya kita bisa istirahat, kita berorganisasi gitu kan. Iya Tapi benar. kalau menurut saya, kalau di situ kita sudah niat untuk masuk, Mm-mm. insya Allah kalau orang-orangnya itu ikhlas, terus Iya. pokoknya pembawaannya enjoy aja sih. Kalau saya ini gini loh, kalau berorganisasi jangan sampai berorganisasi itu membuatmu tertekan gitu loh. Oke. Kalau memang itu membuatmu tertekan, ya gak usah dilakukan hal Iya itu benar. gitu loh. Dan sekali kamu sudah terjun, sudah kecipratan air, ya sekalian Mm-mm. basah gitu, Basah. biar memang sekalian, misal kamu nih kecipratan Mm-mm. air sungai gitu, Mm-mm. kalau gitu aja kan sama-sama basah kan, Iya sekalian benar. terjun aja, kamu kan melihat di situ ada ikan-ikan gitu kan Iya ya, benar. Malah gitu. semakin menyelam semakin indah nih gitu kan. Gitu Ada maksud ikan saya. yang nggak pernah kita temui gitu. Keren Ya sih gitu. ini. Jadi memang ya perlunya motivasi dalam berorganisasi itu juga ada, juga memang perlu memang. Nah, kalau Oke. untuk suka duka ya itu tadi, menurut saya memang lebih banyak sukanya sih kalau Iya, saya ini ya. iya benar. Kalau kalau yang dukanya paling cuma waktu itu sih. Tapi insya Allah nggak masalah kalau emang kita Enjoy. enjoy menjalaninya. Kayak misal rapat nih, Iya, rapat itu jangan sampai kita menganggap rapat itu memang rapat, jangan. Kita anggap rapat itu nongkrong gitu ya. iya, benar. Nah, misal kalau memang aku nggak bisa nih nganggap rapat itu nongkrong, sama aja ini karena di kelas, ya wes kita cari kafe gitu. Benar. Nggak perlu rapat itu terus-terusan di kelas atau apa gitu. Pokoknya gimana caranya jangan sampai terbebani dalam berorganisasi gitu. Beban hidup kita udah berat ya Iya, gitu kan. Masa ya mau benar benar ditambah gitu benar. kan. Santai aja. Iya. Ya, oke gitu. Jadi semua itu jalani, Iya, nikmati, ya udah. Kalau udah resapi. resapi gitu. Resapi aja prosesnya gitu Iya, kan. betul. Insya Allah nggak akan capek ya. Iya. Pokoknya kuncinya itu harus seneng dulu. Mm. Kalau kita nggak seneng di awal, biasanya tuh ke belakangnya akan berat. Iya. Tapi belum tentu juga loh. Iya. Ada juga yang, wah kayak saya nih ya, wah aku nih capek gini kan, masa 2 UKM sekaligus gitu kan. Capek rasanya capek, tapi setelah dijalani, oh ternyata nggak secapek itu loh. Iya, Gitu. betul. Jadi yang penting ya udahlah dinikmati aja gitu kan. Kan kalau yang DPM ini kan dia harus dituntut dengan 2 UKM ya. Mm. Nah itu udah jalani aja, resapi dulu, oh nanti seperti ini gitu kan. Iya. Bahkan nanti kalau misal biasanya nanti kan pasti Anda juga udah merasakan kayak Iya, relasinya pasti iya lebih benar. gitu kan. Ya itu yang paling penting kan bagi kita mahasiswa kan, relasi itu kan. Mm-mm, Untuk menunjang besok kita di dunia kerja ataupun benar. apa itu kan, pasti kalau relasinya banyak lebih dipermudah insya Allah kan. Iya benar sih. Terus ini kan apa ya, kalau di BEM sendiri ya ini tuh sebenarnya ada beberapa Oh hal. iya, saya agak lupa tadi, ada Apa nih? dua kementerian lagi yang belum saya sebut. Ada Kementerian Luar Negeri sama Kementerian Dalam Negeri. Itu Kan udah banyak kali, itu memang banyak banget, udah ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kementerian Dalam Negeri. Udahlah ini kita nih ibaratnya belajar struktur kenegaraan ya di sini nih. Benar-benar benar. ada nih. Kamu besok mau masuk kemana nih, kementerian mana gitu, barangkali gitu Ya, kan rezekinya besok benar-benar jadi menteri luar negeri, kan kita betul. nggak ada yang tahu. Iya, betul. Habis dari jadi, kemarin aku di STIA nih jadi ini, jadi anggota Kementerian Luar Negeri, siapa tahu setelah lulus jadi Bu Menteri atau Iya. Pak Oh, Menteri gitu boleh, kan, boleh. Amin, amin, amin. barangkali ya Ya, kan. betul. Kan kita nggak tahu nih Ya, rezekinya di mana betul. Kita gitu. belajar apa namanya? Berpemerintahan. Iya, Ya. mulai mulai dari sekarang. Oke, Betul. kalau Kemenlu ya, Iya, berarti Kemenlu. Kemenlu sama Kementerian Dalam Negeri. Ada apa aja nih di situ biasanya programnya? Kalau Kementerian Luar Negeri itu ya hampir sama seperti di suatu negara itu. Jadi
lebih ke up keluar gitu loh. Jadi memang Oke. kami sering memberi perbincangan dengan Mm-mm. anak-anak Kemenlu. Pokoknya kamu berorganisasi di luar, ya BEMNUS tadi atau yang lain-lain gitu kan. Mm-mm. Kalau emang di sana ada acara berangkatlah gitu kan. Biar nanti kalau dalam biar ada yang menghandle lagi gitu kan. Oke. Untuk Kemenlu. Terus nanti kayak ada ini kalau tahun lalu itu ada program kerja studi banding itu kan juga yang ini kan apa mengawali Mm-mm. perjalanannya kan dari Kemenlu itu karena Oke, Menlu. kenalan-kenalannya Iya, mereka di luar benar. itu kan tuh. Kalau untuk Mendagri seperti halnya Mm. dalam negeri. Oke. Jadi eh, kalau di tempat kami Kementerian Dalam Negeri juga saya minta tolongin untuk apa namanya jadi pengawas juga sih Oh, di situ. pengawas. Kayak nanti kan dia Oke. bikin nilai, bikin rapot Ya. juga kan untuk anggota-anggota gitu kan. Mm-mm. Dan mungkin kalau misal saya ataupun wakil ataupun sekretaris sedang berhalangan hadir Mm-mm. dalam rapat dan mungkin saya akan minta tolong oleh Kemendagri itu sih untuk memimpin Iya, rapat benar. ataupun apa gitu biasanya. Oke, berarti memang ada juga ya Kementerian Luar Negeri. Kalau nggak salah nih ya, kan yang tahun lalu itu tadi kan udah disinggung juga nih terkait studi banding gitu kan. Nah, tahun lalu tuh studi banding itu tuh kolaborasi ya sama DPM ya. Iya, betul. Nah, kalau tahun ini gimana nih? Nah, Oh. ini masih menjadi tanda tanya ya, karena memang ada sebagian yang bertanya-tanya terkait studi banding Mm, di tahun ini. Gimana nih DPM dan BEM mau studi banding lagi enggak gitu. mm, Nah, kalau ini dari saya pribadi ya, dari DPM ini masih belum tahu karena kita masih menunggu waktu yang tepat nih Mas Rahmat. nah, Karena betul. memang seperti yang kita ketahui dari UKM BEM sendiri, dari BEM itu udah padat gitu kan, udah Iya, padat dengan kegiatan-kegiatannya, belum lagi nanti kepotong UTS, kepotong mm, UAS gitu kan. betul. Terus juga dari DPM sendiri karena saya sendiri juga ada mengajukan beberapa program kerja baru, Mm, jadi memang waktunya sih ya kalau yang tahun ini tuh memang waktunya yang belum ada gitu. mm, Tapi kalaupun misalkan di akhir periode bisa tercapai ya akan kita iya, jalankan. betul, betul, betul. Jadi mungkin kalau untuk studi banding ya mungkin nanti kita akan kolaborasi, saya akan minta kolaborasi lagi dengan BEM ya Iya, kan, iya, boleh, yang boleh. pasti akan kolaborasi lagi dengan BEM. Nanti terjadi atau tidak terrealisasikan atau tidak itu Allahu alam. Iya, Ya kan Mas Rahmat iya, ya masih, betul. soalnya memang betul waktunya karena memang kita sudah kepotong dengan ini ya, banyak kegiatan Mm, ya betul. gitu. Jadi kalau bisa tuh studi banding itu perlu, Mm, tapi jangan sampai meninggalkan proker inti yang sudah disusun sejak iya, awal betul. seperti itu. Begitu sih kalau dari kami. Mm, Oke, karena tadi kan sudah semua nih. Nah, mm. karena kita ini kembali lagi kita ini berbatas dengan waktu nih Mas Aduh, Rahmat. Jadi sayang sekali. padahal masih masih penasaran ya. Iya. Mungkin buat teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lagi Mm-mm. atau mencari tahu informasi lebih lagi Mm-mm. terkait BEM gitu kan, bisa langsung mengunjungi Instagram. Apa nih Instagramnya Mas Rahmat? Instagramnya BEM STIAAN Yogyakarta. Oh, Ada BEM Yogyakarta STIA. nggak ya? Ada ya? Ya Ada. itu Nah, BEM di BEM STIAAN Yogyakarta. STIAAN Ya Yogyakarta. bisa langsung DM gitu kan bisa Iya, nanti. bisa langsung DM nih. Kak, aku mau tahu nih tentang kegiatan Annual Fest, tentang kegiatan Ya. tari dan lain sebagainya. Di seni itu nanti ada apa aja. Mm-mm. Nah, itu boleh langsung ke DM ya. Ya bisa. Kalau kayak gitu ada ini enggak sih nomor WA? Gitu Ada belum nanti ada? ada Apa udah? di deskripsi itu ada. Oh, sudah ada. Nah, kalau mau lebih detail lagi nih ya, ada nggak contoh kegiatannya? Itu harusnya udah paham sih ya, karena Ya. di gambaran di ini, di Mm-mm. tampilan feed itu udah sangat jelas tuh. Mm-mm. Banyak sekali kegiatan BEM. Tapi kalau mau yang terperinci, bisa juga nanti menghubungi admin gitu kan. Ya. Menghubungi admin yang ada di deskripsi uh, BEM gitu. Ya. Seperti itu. Bisa. Nah, kembali lagi sayang sekali waktunya mengingatkan lagi terima kasih kepada Amuba Mm-mm. Multimedia Solution dan juga Hope Studio yang yang sudah Studio. memfasilitasi kami dalam
podcast hari ini ya Ya, kan. terima Kami kasih. terima kasih kembali dan terima kasih juga kepada kampus tercinta kami STIAAAN Yogyakarta yang sudah mensupport kami UKM untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, Boleh ini ini enggak? apa? Boleh closing statement? Oh, boleh. Weh, Monggo, silakan. siap. Kalau untuk closing statement dari saya singkat saja. Kalau memang kamu pengen berorganisasi atau apa udah terlanjur kecipratan airnya lah gitu ya, sekaligus berenang lah gitu, sekaligus basah gitu, karena memang kalau cuman tanggung-tanggung sama saja cipratan air ataupun berenang terjun sekaligus basah itu sama-sama kita ganti pakaian gitu kan, jadi Iya. sekalian aja gitu loh, biar untuk kayak relasi-relasi dan hal-hal lain yang tidak didapatkan oleh yang nanggung-nanggung tadi kita dapatkan gitu loh. Oke. Pokoknya intinya jangan pernah setengah-setengah dalam berkegiatan gitu. Oke, kalau ngomongin kecipratan airnya, ibaratnya kita berenang, mau berenang tapi nggak bisa berenang. Ah, Mm. gimana nih? Jadi kayak cuman minggring-minggring, apa itu? Nah, Kayak setengah-setengah. Yang ada kita kalau setengah-setengah kena angin nih, mm-mm. masuk angin kan yang ada. Nah, jadi sekalian aja kita belajar berenang langsung basah semua, seperti itu. Ya, karena memang di kita juga ada ini, ada yang ngajari pasti kan Nah, yang iya lama-lama itu. benar. Karena nggak mungkin langsung dilepas Ya, gitu tuh betul. nggak akan mungkin, pasti akan ada diajarkan seperti itu. Oke, terima kasih Ya, Mas Rahmat atas sama-sama. waktunya. Kak, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di segmen berikutnya yang nggak Siap. tahu kapan, masih belum tahu kapan. Barangkali Insyaallah ada. untuk periode berikutnya podcast bisa masih berjalan. Jadi akan ada pengembangan program kerja. Jadi siapa tahu nanti bisa per UKM itu lebih jelas, misal habis kegiatan, nah itu siapa tahu bisa Ya, jadi rutin gitu. Terima kasih sekali lagi kepada sama-sama. Hoop Studio dan Terima juga kasih. kepada Amuba. Terima kasih juga Mm. kepada Mas Rahmat yang Ya, sudah hadir. sama-sama. Ya, Mbak terima Ade kasih. Rizky. Sampai jumpa Sampai kembali di jumpa segmen semuanya. berikutnya. Terima kasih. Dadah.